Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya, pelayan Tuhan Arasya Haan, akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Minta berkat Tuhan dari awal pertengahan sampai selesainya acara malam ini. Dimanapun suara kami didengar, dimanapun acara ini dapat disaksikan, kami berdoa biar malam ini jadi malam berkat untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita dengar firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah rahasia hidup yang rendah hati. Kami ulangi, rahasia hidup yang rendah hati. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini agar setiap kita meneladani Tuhan Yesus sepanjang kita hidup. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari Mazmur 25 ayat yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Rahasia hidup yang rendah hati. Itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan, menurut kami dan kami percaya ini benar, bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus adalah orang yang paling berbahagia. Paling sedikit ada dua alasan kenapa kita orang yang paling berbahagia. Yang pertama, ada jaminan keselamatan yang pasti bagi kita. Yang kedua, kita memiliki teladan. Siapa teladan kita? Yesus. Di tengah-tengah sulitnya mencari teladan, kita bersyukur kita punya teladan, yaitu Yesus Kristus Tuhan namanya. Tuhan Yesus sendiri berkata, aku meninggalkan teladan bagi kamu. Nah, kami mau mengajak kita untuk memperhatikan firman malam ini, supaya kalau kita sudah Kristen, kalau kita sudah percaya Yesus, perbuatan kita, cara hidup kita sungguh-sungguh meneladani kehidupan Yesus. Dan Yesus boleh ditinggikan melalui kehidupan kita. Kalau itu kita lakukan, kami percaya banyak jiwa akan datang kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan, kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan tentang rahasia hidup yang rendah hati. Yang pertama, orang yang rendah hati mendapat bimbingan daripada Tuhan. Luar biasa. Mari kita lihat
Mazmur 29 ayat yang ke-11. Mazmur 29 ayat yang ke-11. Waktu kami membaca firman ini, kami berpikir Tuhan itu sungguh luar biasa mengasihi kita. Dikatakan demikian, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Haleluya, luar biasa. Jadi kami mau mengajak kita, praktekkan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Mari mulai hari ini kita jadi orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu Alkitab katakan dengan jelas dibimbing oleh Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan nas kita, yaitu Mazmur 25 ayat 11, di situ juga dinyatakan luar biasa. Haleluya. Tuhan mau supaya setiap kita mengalaminya dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi? Kekristenan kita tidak mutar-mutar, tapi bertumbuh ke arah Kristus dengan sempurna. Di mana pada akhirnya saudara dan saya menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena dikatakan pada ayat yang kelima, jelas-jelas dikatakan, kalau kita memperhatikan pembacaan kita untuk malam hari ini, dikatakan dengan jelas bahwa ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Jadi jelas, haleluya, kalau kita rendah hati, kita akan mendapatkan bimbingan daripada Tuhan, dibimbing. Haleluya. Dengan kata lain, kalau pakai bahasa yang lebih sederhana, dimentorin oleh Tuhan. Nah, kalau itu yang terjadi, kita nggak akan mungkin tersesat. Jadi dengan kata lain, banyak kali kita, kekristenan kita tersesat, ya, di bawah arus dunia ini. Ya, kami mau katakan, karena kita tidak mau rendah hati. Andai kata kita rendah hati, Alkitab katakan Tuhan akan membimbing kita dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya suka kalimatnya, mendapat bimbingan. Haleluya. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Rendah hatilah. Bagaimana seorang Kristen bisa rendah hati? Yang pertama, kita bisa rendah hati dengan memilih. Memilih. Kerendahan hati itu pilihan. Yang kedua, kita bisa rendah hati dengan meneladani Yesus dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita bisa rendah hati karena Tuhan memaksa kita untuk rendah hati. Apa artinya Tuhan memaksa? Ya, Tuhan bisa menekuk kita supaya kita jadi orang yang rendah hati dalam kehidupan ini. Karena Alkitab katakan Tuhan menentang orang yang congkak, Tuhan menentang orang yang sombong, tapi bergaul karib dengan orang yang rendah hati. Banyak kali kita membentur tembok bukan karena Tuhan, tapi karena keangkuhan kita, karena kesombongan kita. Kita tidak mau rendah hati sehingga Tuhan membimbing kita. Percaya atau tidak, dunia di mana kita hidup pada hari-hari ini semakin gelap. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini tidak ada kepastian di dalamnya. Yang hitam dikatakan benar, ya, yang benar dikatakan ya salah. Kami mau katakan, kalau ini saudara dan saya tidak waspadai, kita akan tersesat dan disesatkan oleh dunia ini. Karena itu tidak ada pilihan. Tunduklah pada Tuhan, lakukan firman ini, sehingga saudara dan saya melihat bimbingan Tuhan pasti berlaku atas setiap kehidupan kita. Buka matamu, perhatikanlah di mana kita hidup hari-hari ini. Semakin gelap,
Buka matamu, lihatlah dunia di mana kita hidup pada hari-hari ini penuh dengan liku-liku. Tapi Alkitab katakan, ya, kalau kita mau rendah hati dalam kehidupan kita, kalau kita sungguh-sungguh mau mempraktekannya, kita akan mendapatkan bimbingan daripada Tuhan. Kalau itu kita lakukan, engkau orang yang paling berbahagia. Di tengah-tengah ketidakpastian, kita akan melihat tetap ada jalan keluar, tetap ada tuntunan Tuhan, tetap ada peluang bagi kita yang mau dengar-dengaran dan taat kepadanya. Praktekkan ini. Kalau ini kita lakukan, kita akan berkata, bersama Yesus saya bisa, bersama Yesus saya mampu, bersama Yesus saya lakukan perkara yang besar. Yang kedua, rahasia hidup yang rendah hati. Mari kita buka Amsal pasal yang ketiga ayat 34. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-34. Firman yang luar biasa. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Luar biasa ayat ini. Jadi rahasia hidup yang rendah hati, selain kita mendapatkan bimbingan daripada Tuhan, yang perlu kita tahu juga, Alkitab katakan dalam Amsal pasal 3 ayat 34, dikasihi Tuhan. Haleluya. Luar biasa, dikasih manusia saja saudara dan saya sudah senang. Dikasih bos saja kita sudah senang. Dikasih orang tua kita saja kita sudah senang. Apalagi Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Saudara dan saya akan melihat anugerahnya, tuntunannya, bimbingannya pasti bagi setiap kita. Langit dan bumi berlenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Tuhan tidak pernah mempersulit kehidupan saudara dan saya. Banyak kali kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita bukan karena Tuhan. Tapi Alkitab katakan dengan jelas karena kita memilih jalan kita sendiri. Alkitab katakan dengan jelas, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Alkitab katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi banyak kali jalan kita berliku-liku, itu karena kita sendiri. Haleluya, Tuhan tidak pernah mencobai. Haleluya, Tuhan cuma menguji. Kalau Tuhan menguji, pasti dia pernah melatih kita. Haleluya. Banyak kali kita masuk dalam pencobaan-pencobaan karena kita sendiri, hawa nafsu kita, pemberontakan kita, ketidakpatuhan kita. Kita merasa lebih hebat daripada Tuhan. Haleluya. Nah, malam ini kami mau katakan, berubahlah, bertobatlah, kembalilah pada jalan yang benar. Karena tangan Tuhan terbuka bagi setiap kita. Kita katakan bulu yang terkulai, dia tidak akan patahkan. Sumur yang berasap, dia tidak akan padamkan. Jadi yang kedua, mari, rahasia hidup yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu dikasih oleh Tuhan. Baca dalam Alkitabmu orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Contoh Daud. Daud adalah orang yang sangat dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Baca Alkitabmu. Sesudah dia diurapi oleh Samuel pada umur 15 tahun, umur 30 baru Daud menjadi raja. Kami ulangi. Daud diurapi umur 15, jadi raja umur 30. Tahukah kita, dalam 15 tahun menunggu itu, 10 kali Saul ingin membunuh dia. Ada banyak tekanan, ada banyak kesulitan yang dia hadapi. Tetapi apa yang terjadi?
pertolongan Tuhan nyata dalam hidupnya. Kenapa demikian? Jawabannya sederhana saja. Daud adalah orang yang rendah hati. Salah satu tanda orang yang rendah hati, orang yang rendah hati mau mengakui kesalahannya. Tahukah kita bahwa Daud mau mengakui kesalahannya? Haleluya. Waktu dia jatuh dalam perzinahan dengan Batseba, apa yang terjadi? Dia ditegur oleh nabi kecil, Nabi Nathan, dengan perumpamaan. Dia bertobat. Kalau akhirnya Tuhan tetap jatuh hati mengasihinya, itulah upah bagi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu disayang oleh Tuhan. Lihatlah Jairus, bagaimana anaknya sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Kami mau katakan, bahkan ya Alkitab katakan anaknya mati, dibangkitkan oleh Tuhan. Kami mau katakan, dengar baik, sikap yang patut kita contoh dari Jairus. Kalau kita baca Alkitab kita, dia rendah hati, dia tidak peduli statusnya kepala rumah ibadat. Baginya yang penting anaknya sembuh, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Orang-orang yang rendah hati disayang oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, sehingga banyak kemudahan, kemurahan yang terjadi dalam kehidupannya. Bertobat dari kesombongan, seperti Saul, sombong, sehingga dia punah sampai keturunannya. Kami mau katakan, ya, jangan tiru cara hidupnya Saul, tapi ayo praktekkan apa yang Daud lakukan, yaitu di mana dia mau mengakui kesalahannya. Dia rendah hati, tidak menyembunyikan dosanya. Kalau dia padanya disayang Tuhan, itulah upah bagi orang yang rendah hati. Kita punya teladan yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan yang rendah hati. Dia mau basuh kaki murid-muridnya, tidak gengsi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia nanti akan meninggalkan murid-muridnya. Yesus harus jadi teladan seutuhnya. Tuhan Yesus ingin supaya ada proses belajar mengajar. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yesus sungguh-sungguh menjadi teladan, jadi firman yang hidup bagi murid-muridnya. Jadi kami mau katakan, praktekkan akan hal ini. Karena cara mengajar yang paling baik adalah dengan menjadikan diri kita jadi contoh dan jadi teladan. Rahasia hidup yang rendah hati. Yang pertama, mendapat bimbingan daripada Tuhan. Yang kedua, dikasihi oleh Tuhan. Kalau pakai bahasa yang sederhana, disayang oleh Tuhan. Di hari-hari yang sulit yang kita lihat hari-hari ini, kami mau katakan, berlombalah rendah hati. Buang kesombongan, buang hati yang congkak, buang hati yang memberontak. Tapi rendah hati tunduk pada Tuhan, mau diajar oleh Tuhan. Kalau ini kita lakukan, engkau akan melihat Tuhan yang berjanji akan menggenapkan janjinya bagi setiap kita. Yang ketiga, rahasia hidup yang rendah hati. Yang ketiga, orang yang rendah hati menerima pujian. Mari kita lihat Amsal 29 ayat 23. Amsal 29 ayat 23. Jadi orang yang rendah hati itu mendapatkan pujian. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Haleluya, luar biasa. Banyak orang suka cari pujian. Ya, sebenarnya engkau tidak perlu cari pujian itu. Rendah hati aja. Engkau akan mendapatkan pujian. Pujian dari siapa? Dari Tuhan. Ya, pujian dari siapa? Dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena percaya atau tidak, semua orang sebenarnya ya senang ya berteman, senang melihat orang yang rendah hati. Sebenarnya kalau kita mau jujur secara naluri, semua orang tidak suka dengan orang sombong. Yang perlu kita ketahui juga, orang sombong saja tidak suka lihat orang sombong. Kita seringkali waktu kita lihat orang sombong, padahal kita sombong, kita bilang sama teman kita, orang itu sombong amat ya.
Dari situ kita tahu orang sombong itu tidak disukai. Oleh karena itu pilihlah untuk rendah hati. Karena orang yang rendah hati, kata Alkitab, menerima pujian. Pujian dari Tuhan, pujian dari orang-orang yang sekitar kita. Pujian yang pas itu kebutuhan manusia. Ya, kami mau katakan pujian yang pas itu kebutuhan manusia. Haleluya. Itu akan menjadi energi relevan yang memberikan semangat bagi banyak orang. Haleluya. Pujian yang pas, tepat, itu memberikan dorongan yang kuat. Haleluya. Perhatikan orang yang mendapatkan pujian yang pas. Orang itu bangun, orang itu bangkit, orang itu bersemangat kembali. Nah, tadi kami katakan dia merupakan bentuk energi relevan. Haleluya, yang sungguh-sungguh memberikan semangat. Nah, kalau itu kebenarannya, saudara nggak perlu cari, tapi rendah hatilah dalam hidup ini. Rendah hatilah dalam hidup ini. Tirulah Tuhan Yesus, tirulah nabi-nabi di dalam Alkitab. Mereka orang-orang yang rendah hati, mereka orang-orang yang kuat dalam menjalani hidup, karena pembelaan Tuhan berlaku atas setiap mereka. Yang terakhir, yang keempat, rahasia hidup yang rendah hati. Orang yang rendah hati, ya, itu sebenarnya gaya hidup Kristiani kita. Jadi kerendahan hati itu merupakan gaya hidup Kristiani kita. Mari kita buka Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Kita buka Alkitab kita, dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi kerendahan hati itu sebenarnya gaya hidup. Haleluya. Seharusnya semua orang Kristen ya rendah hati, karena Alkitab mengajarkan kerendahan hati itu bukan pengetahuan, tapi itu gaya hidup, ada terpahat dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus rendah hati. Seharusnya kita rendah hati, DNA-nya itu ada dalam diri kita. Kalau ini kebenarannya, kami percaya kekristenan akan berdampak, nama Tuhan dipermuliakan. Kami pastikan kesombongan hanya membuat orang susah, kesombongan hanya membuat orang miskin, kesombongan hanya membuat orang melarat, kesombongan hanya membuat kita banyak musuh dalam kehidupan ini. Bahkan kesombongan membuat berkat-berkat tertahan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau rendah hati, kita akan lihat air itu mengalir ke tempat yang rendah. Percaya atau tidak, di dunia manapun air itu mengalir ke tempat yang rendah. Kejarlah kehidupan yang rendah hati, karena Yesus kita rendah hati, kita juga harus rendah hati dalam kehidupan ini. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Rahasia hidup yang rendah hati. Yesus rendah hati, kita juga harus rendah hati. Orang yang rendah hati mendapat bimbingan. Orang yang rendah hati dikasih Tuhan. Orang yang rendah hati menerima pujian. Orang yang rendah hati menjadi kesaksian karena merupakan gaya kehidupannya. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini, rahasia hidup yang rendah hati. Kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Mari praktekkan ini. Engkau akan lihat kebenaran ini akan memberkati kehidupan kita. Kita masih punya waktu sedikit, kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama,
kami mau ajak kita bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus, tanpa paksaan kami mau tuntun saudara bertobat kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan berdoa bagi yang sakit, yang punya beban, yang punya masalah. Dan yang ketiga, kita akan berdoa syafaat malam ini. Hari-hari ini banyak pergumulan. Dikala kita berdoa banyak, kasih karunia Tuhan akan turun karena Tuhan kita sanggup menjawab lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Kita masuk pada bagian pertama dari doa kita. Letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya datang kepada Tuhan. Saya minta pengampunan dosa atas dosa, kesalahan, perbuatan yang saya lakukan. Saya ambil keputusan, saya mau meninggalkan cara hidup saya yang lama. Terimalah hidup saya Tuhan. Malam ini saya buka hati saya. Saya mengundang Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima malam ini Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau engkau sakit, taruh tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh tanganmu satu di ginjalmu. Angkat tanganmu satu ke atas. Kalau jantungmu yang sakit, taruh tanganmu satu, angkat tanganmu satu ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi kalau engkau percaya, malam ini malam mujizat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya penebusan-Mu sempurna atas kami. Tubuh kami, bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Kami percaya akan firman-Mu, Engkau berkata sudah selesai. Dan Engkau juga berkata oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Sebagai hamba Tuhan, kami percaya penyakit, roh penyakit, Kau tidak ada hak dalam tubuh kami. Karena itu sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang sakit. Kami berdoa penyakit, enyahlah Engkau. Roh penyakit, lenyaplah Engkau. Kau tidak boleh kembali lagi. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban, taruh kedua belah tanganmu di dadamu. Mungkin beban keuangan, rumah tangga, masa depan, penyakit. Kami mau katakan, taruh kedua belah tanganmu di dadamu. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau berkata, marilah kepada aku, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Kau lihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang punya beban. Hamba berdoa, kami percaya mujizat karena Yesus pembuat mujizatnya tetap sama. Kami panggil nama di atas segala nama. Nama Yesus. Dalam nama Yesus terbuka jalan. Tuhan meratakan gunung menimbun lembah. Membuka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan meratakan jalan yang berliku-liku. Terima pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan lakukan buat kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Turunlah iman dari Tuhan atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Kami mau berdoa syafaat. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Limpah rahmat anugerah-Mu, Engkau curahkan naik, bukan turun, buka jalan saat tiada jalan. Terus Tuhan mengurapinya, memberkatinya, menolongnya, memberikan kemenangan. Kami berdoa buat Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Darah Yesus membungkus Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami menghalau semua virus corona dari Indonesia. Kami berdoa Tuhan sang
sanggup lakukan itu dengan iman. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil juga bagi orang percaya. Kami berdoa buat kota kami Jakarta, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Berkati penduduknya, lindungi penduduknya, berkati mata pencariannya, berkati pemerintahannya. Kami berdoa Tuhan buat gereja Tuhan di bangsa ini yang hari-hari ini tidak bisa beribadah di gedung gereja. Kami berdoa jemaat-Mu Tuhan, Engkau gembalakan. Kalau mereka ibadah di rumah, hadirlah, berkatilah sesuai firman-Mu. Kalau kami berkumpul 2-3 orang memanggil namamu, di situ Engkau hadir. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati Tuhan. Kami mendoakan orang-orang yang sakit di rumah sakit, Tuhan sembuhkan, khususnya yang sakit-sakit corona, sembuhlah dalam nama Yesus. Sembuhlah, rumah sakit jadi rumah pemulihan. Kami ikat roh kematian dari rumah sakit. Ada roh kehidupan di sana. Dokter, suster, Kau bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kau pakai sarana kehidupan mereka jadi sarana alat Tuhan, untuk Tuhan pakai bagi kemuliaan Tuhan. Makasih ya Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan yang ada sekarang, Bapak Presiden dan jajaran dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Semua yang mendengarkan dan menyaksikan acara malam ini dimanapun mereka berada, khususnya Sobat Prestasi dan Pemirsa Babel TV, kuatkan iman mereka, hiburkan mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, berikan kemenangan. Kami bersyukur malam ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.